Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Pagi ini seperti yang kalian lihat di layar, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, mungkin teks eksposisi ini sudah kalian pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Nah, sekarang di kelas 6 ini Miss Lulu hanya akan mencoba untuk mengingatkan kembali sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya ya yang akan terintegrasi dengan literasi. Nah, di sini Miss Lulu akan mencoba untuk kalian semua untuk mengingat kembali teks eksposisi yang pernah kalian pelajari saat kalian di kelas 1 sampai di kelas 5. Oke. Yang perlu kalian ingat adalah tujuan dari teks eksposisi itu apa? Tujuan dari teks eksposisi adalah membujuk pembaca agar menyetujui sebuah pendapat atau sudut pandang. Jadi tujuan dari teks eksposisi ini bagaimana caranya kita membujuk seseorang atau membujuk suatu komunitas atau membujuk suatu kelompok itu untuk menyetujui pendapat dan sudut pandang yang kita miliki ya. Jadi itu tujuannya. Jadi tujuan dari teks eksposisi adalah membujuk pembaca supaya dia menyetujui pendapat atau sudut pandang yang kita miliki. Oke? Next ya. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian lihat di sini, seperti pembelajaran teks eksposisi di kelas-kelas sebelumnya, di teks eksposisi itu adalah ada judul. Judul itu adalah sebuah pernyataan singkat tentang suatu topik. Jadi judulnya apa? Nah, di teks eksposisi karena ini akan membujuk ya, berarti judul di sini itu harus benar-benar sesuatu yang menarik, sesuatu yang singkat dan tidak berlebihan. Ya, seperti itu. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu adalah sebuah pendapat singkat si penulis tentang suatu topik itu, tentang suatu topik yang ada di judul itu. Pendahuluan itu adalah sebuah pendapat singkat si penulis, kalau penulisnya kalian ya kalian, tentang suatu topik yang ada di judul tersebut. Jadi kayak menjelaskan secara singkat tentang judul yang kalian miliki. Kemudian argumen atau alasan. Argumen itu apa? Pendapat, ya, argumen itu atau pendapat atau sudut pandang kalian. Nah, di sini argumen atau pendapat itu adalah hal-hal yang mendukung pendapat si penulis. Nah, hal-hal yang mendukung pendapat si penulis itu adalah apa? Adalah fakta. Jadi kamu misalkan berpendapat, ya kamu harus punya fakta. Fakta yang bisa mendukung kebenaran akan argumen atau pendapat yang kamu miliki. Jadi jangan hanya asal pendapat saya seperti ini, tidak. Tapi kamu harus memberikan suatu fakta untuk mendukung pendapatmu itu. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini dijelaskan hal-hal yang dapat mendukung penulis itu dapat berupa hal-hal yang mendukung maupun hal-hal yang bertentangan dengan topik. Ya kan? Misalkan kamu mau mempengaruhi tentang minum air putih itu sebenarnya tidak sehat loh. Misalkan seperti itu, kamu mau mempengaruhi seperti itu. Nah, kamu bisa mungkin menyediakan fakta-fakta yang mendukung dari pendapatmu itu. Boleh fakta yang bertentangan ataupun fakta yang benar-benar mendukung pendapat kalian itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling penting, sebelum ke terakhir ya. Di argumen ini biasanya dijelaskan secara detail. Biasanya kalau misalkan di pendahuluan itu hanya satu paragraf, di argumen itu bisa mungkin sampai 4-5 paragraf bahkan lebih. Karena itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan mendukung pendapat yang kamu berikan gitu loh. Jadi harus kamu tuliskan secara detail memang di argumen ini. Nah, kemudian kita menuju ke kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, Miss Lu boleh potong ya. Kesimpulan di sini itu adalah sangat penting. Persuade-nya atau membujuknya itu adalah di kesimpulan ini.
Jadi inti dari teks eksposisi itu ada di kesimpulan ini. Bagaimana caranya kamu bisa mengajak orang, bagaimana cara kamu bisa membujuk seseorang, bagaimana cara kamu untuk mengajak suatu komunitas untuk menyetujui pendapatmu. Jadi yang paling penting adalah di kesimpulan ini. Seperti itu ya. Jadi biasanya sebuah pernyataan berupa ringkasan. Biasanya di situ ada kalimat ajakan. Di kesimpulan itu biasanya ada kalimat ajakan. Seperti itu ya. Nah, Miss Lulu ulang sekali lagi. Struktur teks eksposisi itu ada judul sebuah pernyataan singkat, kemudian pendahuluan, mungkin itu hanya satu paragraf aja, yaitu sebuah pendapat singkat si penulis tentang judul. Kemudian argumen adalah opini atau pendapatmu di situ, dan harus disertai dengan fakta. Fakta itu bukan pendapatmu ya, tapi fakta benar-benar itu suatu kenyataan yang bisa mendukung pendapatmu. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah inti dari teks eksposisi adalah di kesimpulan ini, yaitu berupa sebuah pernyataan berupa ringkasan. Di situ adalah saatnya kamu membujuk orang, saatnya kamu mempersuade orang, saatnya kamu mengajak orang. Berarti di situ, di kesimpulan itu adalah silahkan dicantumkan kata-kata ajakan. Ayo, marilah, terus apa? Kata-kata ajakan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian itu untuk Miss Lulu mengingatkan struktur teks ya, untuk teks eksposisi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kamu akan melihat potongan teks berikut ya. Kamu akan melihat potongan teks eksposisi berikut. Ini Miss Lulu ini acak ya. Miss Lulu tuliskan secara acak di sini. Misalkan paragraf yang pertama nomor 1 itu ini paragrafnya, nomor 2 itu ini paragrafnya, nomor 3 ini ya yang lurus-lurus ini. Nah, dari paragraf-paragraf yang sudah Miss acak-acak ini, kamu nanti akan menyusun menjadi sebuah teks eksposisi yang padu dan yang sesuai dengan struktur teks. Seperti itu ya, Miss Lulu ulang. Di dalam acak paragraf yang sudah Miss Lulu sediakan di sini, kalian akan menyusun menjadi sebuah teks eksposisi yang padu ya, yang padu itu yang menyatu, yang sesuai dengan struktur teks. Seperti itu ya. Nanti silahkan kamu kerjakan di sisaumu. Silahkan kerjakan di sisaumu untuk menyusun paragraf-paragraf yang sudah Miss acak-acak ini menjadi satu teks eksposisi yang padu, yang utuh. Ya, seperti itu ya. Oke, ini tadi ya, urutkanlah potongan paragraf teks yang itu tadi menjadi sebuah teks eksposisi yang benar. Selamat mengerjakan. Semangat ya, selamat mengerjakan.